Liuan menatap Wang Lin dan merasa ragu dalam hatinya. Jika orang ini sudah memahami seluruh situasi, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Setelah mengeluarkan dengusan dingin, Liuan tidak membuang waktu dan melangkah keluar. Tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, sebuah pembatasan muncul. Pembatasan ini tidak dapat diprediksi dan terbagi menjadi 18 batasan. Namun 18 pembatasan ini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah itu sangat sulit untuk ditangani. Namun tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk dilihat. 18 patung ilusi tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena pembatasan di sekitar Liuan. 18 patung melesat ke Wang Lin. 18 patung langit ini mengeluarkan semburan cahaya pembatasan. Dalam sekejap, itu mengepung Wang Lin. Ini adalah pembatasan 18 plum yang asli. Perhatikan baik-baik. Mata Liuan menjadi dingin dan tangannya menunjuk ke udara. Wang Lin dengan santai berkata, "Untuk membunuh darah tuanmu sendiri, orang seperti itu tanpa rasa malu dan hati nurani. Liuan, saat kamu mengorbankan darah keturunan tuanmu, apakah kamu tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah kamu berani untuk berbalik dan melihat segel di tangan kanan tuanmu? Jangan mencoba menghancurkan keyakinanku. Semua yang aku lakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku. Ini bukan sesuatu yang hanya anak kecil seperti yang kau mengerti." Mata Liuan suram. Wang Lin sekarang telah mengkonfirmasi dugaannya sendiri, bahwa Gehong adalah keturunan celestial dalam ukiran batu. Saat itu, leluhur Liuan datang bersama leluhur keluarga Ge. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, leluhur Liuan mati dan harta itu diambil oleh leluhur keluarga Ge. Namun Wang Lin masih bingung tentang sesuatu. Namun pada saat Liuan mengenali penjaga surgawi dan menamai mantra stop, Wang Lin tercerahkan dan mengerti segalanya. "Kamu bahkan tidak ingat siapa kamu. Kamu bukan Liuan." Suara Wang Lin penuh dengan misteri. Saat dia berbicara, 18 patung surgawi bergegas ke arahnya. Wang Lin membuka tasnya dan batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera tumbuh sampai seukuran gunung kecil dan mengeluarkan aura kuno. Tangan Wang Lin mengeluarkan gunung, menyebabkan jiwa gunung muncul dan mengembang. Wang Lin berdiri di dalam ring, matanya bersinar cerah. Liuan adalah keturunan keluarga Li. Dia menghabiskan hidupnya mencoba melepaskan keluarganya dari jejak Buddha. Namun kamu melakukan yang sebaliknya. Bukan saja tidak mencoba untuk melepaskan jejak Buddha, kamu menggunakan jiwa dari semua jejak Buddha itu sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali tuanmu. Kunci dari semua ini adalah darah keturunan, untuk menggunakan darah sebagai persembahan untuk membangkitkan jiwa yang tidak aktif yang tersegel di dalam. Siapa kamu? Mata Liuan menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke Wang Lin. 18 patung surgawi bergetar dan berubah menjadi 18 plum yang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Itu menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengah. Pusaran itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang tanpa tanda keraguan. Tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan ini berkedip dan dibagi menjadi 18 juga, tetapi 6 dari itu masih hanya ilusi. Dengan sebuah gerakan, 18 batasan terbang menuju 18 plum, menyebabkan 18 plum berhenti. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Memegang pedang, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menebas. Heavenly Cup. Saat pedang itu melesat, lingkungan di sekitarnya tampak membeku, menunggu pedang itu turun. Di antara 18 plum, 3 di antaranya langsung runtuh. Wang Lin mengambil langkah dan berjalan keluar dari pusaran yang dibentuk oleh 18 plum. "Kamu adalah jiwa dari budak surgawi. Saat jejak budak diukir ke dalam keluarga Li, mereka menjadi budak surgawi dan mengikuti perintahmu. Bukan saja kamu bukan Liuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun yang lalu yang mengumpulkan 3 harta itu bukan dirinya sendiri. Itu adalah kamu yang bergabung bersama dengan jejak budak dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Li." Mata Wang Lin bersinar saat dia keluar dan berbicara dengan tekad. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia dengan dingin berkata, "Itulah sebabnya puluhan ribu tahun yang lalu, saat kamu pertama kali bereinkarnasi, kamu bisa membuat keluarga Ge patuh. Hari ini, setelah puluhan ribu tahun dalam reinkarnasi kedua, kamu masih dapat membuat keluarga Ge patuh. Ini karena kamu didorong oleh rasa kebenaran diri sehingga kamu harus menghidupkan kembali tuanmu bahkan dengan mengorbankan seluruh keluarga Ge. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Selama itu berhubungan dengan siklus reinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa kulihat." Liuan merenung. Saat dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak menyebabkan jejak perlawanan muncul di hatinya. Wajah Liuan mengungkapkan tanda perjuangan. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah menunggu saat ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan terlempar ke patung batu. Pada saat yang sama Wang Lin menunjuk ke langit dan dengan pikiran, bayangan cambuk muncul. Cambuk karma muncul dengan serangkaian suara gertakan. Saat itu muncul, Wang Lin meraih cambuk, melangkah maju dan tanpa ampun mengayunkan cambuk. Cambuk ini terlalu cepat. Apa yang ditabraknya bukanlah daging atau jiwa asal tetapi sebab dan akibat karma. Saat cambuk mendarat di Liuan yang sedang berjuang, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat mundur. Bahkan tubuhmu yang ada di dalamnya menolakmu. Karena jiwamu bukan dari keluarga Li,
Wang Lin mengeluarkan raungan dan matanya melepaskan cahaya misterius. Dia kemudian mengambil langkah lain dan menunjuk ke Liuan. Mantra stop. Tubuh mundur Liuan tiba-tiba berhenti dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Ada suara garing saat cambuk mendarat, menyebabkan tubuh Liuan bergetar. Perjuangan di wajahnya menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, tapi dia berhenti karena perjuangan di wajah Liuan menghilang tanpa jejak. Tubuh Liuan dengan cepat mundur dan bergegas ke depan jiwa gunung. Sebuah batasan muncul di tangannya dan dia menekannya ke atas jiwa gunung. Dia kemudian memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku tidak salah." Seolah menanggapi kata-kata Liuan, runtuhnya patung batu itu menjadi lebih intens. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api diserap oleh patung batu. Bahkan api mulai menyusut seolah-olah pada akhirnya akan diserap oleh patung itu juga. Aku akan membiarkan roh tuanku melepaskan diri dan memasuki siklus reinkarnasi. Aku tidak salah, bahkan jika semua keturunan tuan mati, aku masih tidak salah. Suara Liuan menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangannya terangkat dari antara alisnya dan garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini persis sama dengan yang menjebak penjaga surgawi. Namun saat itu muncul, itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran, seolah-olah itu tidak lengkap. Wang Lin memperhatikan ini dan tetap tenang. Dua pukulan dengan cambuk itu telah membuka lubang di benak Liuan. Orang ini memang seperti yang dia pikirkan, hanya jiwa yang tersisa di dalam jejak Buddha. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu gagal selama reinkarnasi pertamamu, jelas bahwa kamu juga tidak percaya diri kali ini. Jika tidak, mengapa kamu tertarik padaku di tengah jalan? Apa yang kamu minati bukanlah mantra stop, tapi ini. Di tangan kanan Wang Lin, cambuk karma berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Mata Liuan mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu sangat pintar." "Ya, yang aku inginkan adalah cambuk yang mengandung kekuatan siklus reinkarnasi dan domain karma. Tanpa itu, aku hanya 70% percaya diri, tetapi dengan itu aku 90% percaya diri." Dengan itu tangan kanannya menunjuk Wang Lin. Garis hitam terhubung di kedua ujungnya untuk membentuk lingkaran dan terbang lurus ke Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi dia tidak panik sama sekali. Mayoritas tindakannya sebelumnya adalah untuk mengkonfirmasi spekulasi terakhirnya. Begitu dia mengkonfirmasi spekulasi terakhir, dia menjadi 100% percaya diri meninggalkan tempat ini. Dia akhirnya bisa mengkonfirmasi spekulasi saat dia mendengar jawaban Liuan tentang cambuk karma. Garis hitam mendekat dan Wang Lin mundur lebih cepat. "Karena kamu gagal selama reinkarnasi pertama, maka kamu masih tidak akan berhasil selama reinkarnasi kedua. Semua ini karena tuanmu sendiri tidak mau." "Diam." Ini adalah pertama kalinya emosi Liuan berfluktuasi begitu hebat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas keluar dan melambaikan tangan, menyebabkan 3 garis hitam muncul di telapak tangannya. 3 garis membentuk 3 pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan sinar cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya berubah menjadi layar yang berisi layar gunung dan sungai, mengungkapkan keagungannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan layar gunung dan sungai ini. Bahkan jika Liuan telah melihat pertempurannya melawan kultivator ilusiin, tidak mungkin baginya untuk mengetahui dia memiliki ini. Saat layar gunung dan sungai muncul di sekitar Wang Lin saat ini seperti seseorang di dalam lukisan itu. Garis hitam segera memasuki layar gunung dan sungai dan menjadi titik-titik dalam lukisan yang perlahan bergerak menuju Wang Lin. "Puluhan ribu tahun yang lalu, kamu juga datang ke sini dengan 3 harta ini seperti hari ini dan juga datang dengan seseorang dari keluarga Ge. Alasan kamu tidak berhasil saat itu adalah karena bahkan tuanmu tidak mau bangun menggunakan metode seperti itu. Sebagai budak tuanmu, apa kamu benar-benar tidak salah?" Suara Wang Lin keluar dari layar gunung dan sungai. Suaranya membawa kekuatan guntur dan bergema di seluruh dunia. Suara ini begitu keras sehingga bergema di dalam telinga Liuan. Tubuh Liuan bergetar dan perjuangan muncul sekali lagi di wajahnya. Mata Wang Lin menyala. Dengan satu titik jarinya, cambuk karma muncul sekali lagi dan melecut ke arah Liuan. Mata Wang Lin bersinar saat dia berteriak, "Lihat kembali patung tuanmu. Apa itu di bawah mata tuanmu?" Cambuk karma menembus ruang dan mendarat di Liuan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya melihat kembali ke patung tuannya di puncak gunung. Api merah sepenuhnya diserap oleh patung saat Liuan berbalik. Semakin banyak retakan muncul dan sinar merah keluar dari retakan. Sinar merah membawa aroma darah, aroma ini berasal dari Gehong. Sinar merah ini tampaknya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun pada saat ini ada juga banyak celah di bawah mata patung itu. Saat sinar merah keluar dari celah itu, ada ilusi. Apakah aku salah? Liuan menatap patung batu itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Mata Wang Lin dingin. Liuan ini tidak berbahaya. Dengan hanya kultivasi ascenden tahap akhir puncaknya, Wang Lin bisa dengan mudah menang. Namun ada aura yang kuat datang dari dalam tubuh Liuan, dan sumber ini adalah jejak budak. Karena aura inilah orang ini selalu mengeluarkan aura misterius. Wang Lin sangat waspada dengan kekuatan itu.
Dia pertama kali memperhatikannya saat Liwan menjelaskan semuanya di bawah patung batu. Saat itu di mana Liwan tersentak dan basah oleh keringat memiliki arti yang sangat berbeda di mata Wang Lin. Pada saat itu Wang Lin hanya mengingat ini. Tidak sampai tatapan Gehong pada patung batu sebelum kematian Wang Lin merasa seperti sambaran petir telah menghantamnya dan dia mendapatkan pencerahan. Keluarga Ge adalah keturunan surgawi. Adapun keluarga Li, mungkin mereka benar-benar tidak bersalah. Itu semua karena leluhur mereka telah dengan berani memasuki tempat ini dan menerima jejak Buddha yang menyebabkan seluruh keluarga menurun. Generasi keluarga menyumbangkan kultivasi dan rentang hidup mereka untuk secara perlahan memungkinkan jiwa surgawi yang tak terhancurkan ini pulih. Keluarga Li mungkin ingin memberontak, tetapi sudah jelas itu gagal setiap saat. Tidak sampai leluhur keluarga Li dari puluhan memiliki kesempatan. Namun jejak Buddha yang telah memelihara tuannya selama puluhan ribu tahun telah mengumpulkan cukup untuk jiwa yang tersembunyi di dalamnya untuk bangkit. Ini adalah bagaimana leluhur keluarga Li yang berbakat muncul. Akibatnya, saat leluhur Li mengatakan bahwa dia melepaskan keluarga Li dari jejak Buddha, dia, pada kenyataannya, membangkitkan kembali tuannya. Wang Lin berpikir bahwa kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu adalah karena beberapa masalah dengan keluarga Ge. Namun itu tidak sampai dia memikirkan mengapa Liwan harus menemukannya sehingga dia sampai pada kesimpulan yang berbeda. Persiapan Liwan kemungkinan besar sangat lengkap, dan dia tidak bisa merencanakan bertemu dengannya sebelum memasuki alam surga. Saat Wang Lin melihat patung batu dan memahami karma antara keluarga Li dan Ge, dia tiba-tiba mengerti. Itu karena Liwan telah melihat cambuk karma saat itu digunakan dalam pertempuran melawan kultivator Ilusiin. Inilah mengapa Liwan memilihnya. Cambuk karma memengaruhi karma. Kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu bukan karena harta atau keluarga Ge. Itu karena Surgawi tidak mau menghidupkan kembali dengan cara ini. Surgawi tidak mau membayar harga kehidupan semua keturunannya untuk melepaskan jiwa yang disegel. Dapat dibayangkan bahwa darah Gehong tidak cukup untuk kebangkitan Surgawi. Kemungkinan di luar alam Surgawi, keluarga Ge melakukan semacam pengorbanan dengan kematian sebagai harga. Penyebab karma adalah kebangkitan patung Surgawi. Efek karma adalah penghapusan resistensi jiwa Surgawi. Tetapi bagaimana mungkin jiwa surgawi begitu sederhana? Jika Wang Lin menggunakan cambuk karma, dia sendiri akan terseret ke dalamnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia akan bertahan hidup. Jika Wang Lin tidak muncul, Liwan masih akan menggunakan metode lain setelah kegagalan sejak pertama kali. Namun bahkan Liwan tidak yakin apakah metode ini akan berhasil. Itulah sebabnya dia mengatakan dia yakin 70% dan 90% jika dia memiliki cambuk karma. Wang Lin berani berspekulasi bahwa Liwan ini juga memiliki harta karma terkait di dalam tasnya. Ini akan menjelaskan mengapa setelah gagal puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ge menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan 3 harta. Alih-alih menyembunyikannya, mereka membuat seluruh klan sadar akan situasi. Tujuan mereka adalah untuk menunggu reinkarnasi kedua dari jejak Buddha dalam keluarga Li. Inilah sebabnya mengapa semuanya berjalan begitu lancar saat Liwan pergi ke keluarga Ge. Namun Wang Lin ingat cara Liwan memperlakukan Gehong di sepanjang jalan. Setelah terus-menerus mengamati interaksi mereka, seolah-olah Liwan terus-menerus mengubah kepribadian. Menambahkan pada perubahan yang terjadi pada Liwan di bawah patung batu, Wang Lin mengkonfirmasi spekulasi sendiri. Jiwa asli Liwan belum mati dan masih ada. Agar lebih akurat, ada tepat satu jiwa di dalam tubuh Liwan. Tetapi jiwa ini memiliki 2 sisi yang berbeda. Satu adalah Liwan asli dan yang lainnya adalah jiwa yang tersisa di dalam jejak Buddha. Konflik antara keduanya membuat Liwan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari pembatasan keluarganya. Setiap kali Liwan menggunakan batasan, itu akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pembatasan 18 plum seperti ini, dan garis-garis hitam yang dibentuk oleh pembatasan pemusnahan juga seperti ini. Setelah memahami semua ini, Wang Lin tinggal di dalam lukisan gunung dan sungai dan menatap Liwan. Dia merasa bahwa Liwan ini agak menyedihkan. Dia adalah seorang budak yang setia sehingga dia bersedia melakukan apapun yang diperlukan agar tuannya bangkit kembali. Sama seperti gambar yang dilihatnya melalui ilusi dari patung. Saat tuannya mati, pelayan yang berdiri di ujung pedang itu melihat ke belakang dengan mata kosong dan sedih. Tuan di gagang pedang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang berdiri di ujung pedang. Bertahun-tahun menunggu dan 2 upaya kebangkitan, tetapi akhirnya ia masih tidak dapat melarikan diri. Liwan menatap patung itu dan berlutut di tanah. Tuan, apakah aku benar-benar salah? Semakin banyak retakan muncul di patung pada saat ini. Saat retakan menyebar, sinar merah menjadi lebih intens. Sinar merah di bawah mata patung itu berkumpul bersama seolah-olah itu adalah air mata darah yang asli. Kenapa kamu tidak mau bangun?
Aku hanya ingin gagang pedang tidak lagi kosong. Tuan selalu bisa berdiri di gagang pedang dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk membantumu melawan langit dan bumi. Liuan bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin berdiri di dalam lukisan gunung dan sungai saat dia menyaksikan ini. Dia tidak punya dendam hidup dan mati dengan Liuan. Dia menghela nafas dan menyingkirkan cambuk karma. Itu karena paranoia yang ekstrim sehingga dia menjadi tersesat. Setelah kegagalan pertama puluhan ribu tahun yang lalu, kepercayaannya tidak stabil. Sekarang dia telah gagal untuk kedua kalinya, tekadnya telah runtuh. Makin banyak retakan muncul di patung itu, bahkan pedang batu dengan pelayan di atasnya tertutup retakan. Sinar merah datang dari dalam celah dan mewarnai setengah langit. Batu itu melepaskan lebih banyak cahaya merah, sampai perlahan-lahan memanjang keluar dan terserap oleh gulungan itu. Pada awalnya gulungan itu tidak menyerap banyak sinar merah. Namun saat patung itu melepaskan lebih banyak cahaya merah, gulungan itu mulai menyerap cahaya merah dari patung itu dengan lebih cepat. Pada akhirnya sinar merah itu tampaknya saling terhubung dan dengan cepat ditarik keluar dari patung. Adegan ini menyebabkan Liuan yang terpana mengekspos kegembiraan di matanya. Tuan. Semakin banyak sinar merah muncul, tetapi tidak ada yang bocor dan semuanya diserap oleh gulungan itu. Sinar merah dari patung itu berangsur-angsur redup seolah-olah semua dilepaskan oleh patung. Akhirnya, saat sinar merah terakhir keluar dari patung batu dan ke dalam gulungan, seluruh patung itu bergetar. Seolah-olah itu telah kehilangan jiwanya dan tidak lagi memiliki kecerdasan. Sekarang terlihat sangat biasa. Gulungan yang menyerap semua sinar merah memancarkan cahaya terang. Api muncul di sudut gulungan dan perlahan-lahan tumbuh lebih besar. Gulungan itu mulai terbakar. Asap hijau keluar dari gulungan kertas yang terbakar dan tidak menghilang. Saat Liuan melihat adegan ini, kegembiraan di matanya menjadi lebih intens. Mata Wang Lin menyipit dan dia mengamati. Langit pada gagang pedang tampaknya memiliki jiwa pada saat ini dan berkedip di dalam gulungan yang terbakar. Pada akhirnya, api menutupi seluruh gulungan dan segera gulungan itu menjadi tumpukan debu yang tertiup angin. Asap hijau yang terbentuk oleh gulungan yang terbakar tidak tertiup angin tetapi melayang di udara. Kemudian samar-samar mengambil bentuk seseorang. Sosok orang ini sangat buram dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun Wang Lin jelas melihat pedang yang terbentuk oleh asap hijau di bawah kaki orang itu, dan orang ini berdiri di gagang pedang. Ada asap bergoyang di dekat gagang pedang. Sulit untuk melihat apakah itu rumbai pedang atau hanya asap hijau. Orang yang berdiri di gagang pedang naik ke udara dan melambaikan tangannya dengan lembut, memanggil Liuan. Liuan, yang berdiri di tanah, segera gemetar. Rune kompleks muncul di dahi Liuan. Ini adalah jejak budak. Saat jejak itu berkedip, jiwa yang tersisa di dalam jejak budak itu terbang ke langit dan mendarat di ujung pedang. Asap hijau menerjang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semua ini tampak seperti ilusi. Ekspresi Wang Lin agak bingung saat dia melihat patung yang telah kehilangan jiwanya. Lalu tatapannya jatuh pada segel di tangan kanannya dan dia jatuh. Itu masih alam surgawi kuno yang sama, masih pedang surgawi terbang ke langit, dan masih dua orang yang sama di pedang. Namun perbedaan kali ini adalah suara yang datang dari langit sebelum dia meninggal. Aku mati, jiwaku padam. Patung itu runtuh menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Itu sekarang hanya tumpukan puing. Apakah surgawi meninggal saat itu dan semua ini adalah mimpi kesepian yang dibentuk oleh sisa jiwa Buddha? Atau apakah itu benar-benar dugaan Wang Lin sebelumnya? Ada beberapa pertanyaan bahwa Wang Lin tidak akan bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Tidak ada jawaban. Seperti halnya tidak ada cara untuk mengetahui apakah asap hijau itu asli atau palsu. Wang Lin berpikir bahwa dia tahu segalanya, tetapi saat dia melihat asap hijau, semuanya terasa palsu. Mungkin hanya sisa jiwa budak yang asli, satu-satunya yang tahu semua jawaban. Mulai hari ini dan seterusnya, ada pedang tambahan yang terbuat dari asap hijau di alam surgawi guntur. Ada sosok yang berdiri di ujung seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Di mana ini? Suara lemah datang dari mulut Liuan saat dia berbaring di tanah. Dia melihat sekeliling sampai pandangannya akhirnya jatuh pada Wang Lin.